dari Allah, termasuk sekarang kita ini. Kita dilihat, didengar, disaksikan. Apa hikmahnya? Satu, diharapkan dengan terbiasa merasa ditatap Allah. Yang pertama adalah kita menjadi orang yang mudah untuk jadi ikhlas. Karena kita tahu Allah melihat diri kita. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah jadi saksi. Orang yang tidak ikhlas itu memerlukan saksi selain Allah, itu cirinya. Kita ingin diakui, disaksikan, ingin validasi, ingin pengakuan orang, sehingga itulah yang membuat amal-amal kita bisa sirna. Sedangkan kita yakin ini Allah melihat kita nih, Allah menyaksikan dengan caranya, tidak ada yang tersembunyi. Jadi mau apa kita capek-capek pengen dinilai orang, sedangkan Tuhan kita adalah Allah. Kita ingin dinilai orang, orang tidak punya apa-apa. Semua orang hanya makhluk, hamba Allah, tidak bisa memberi manfaat tanpa izin Allah, tidak bisa menimpakan mudarat tanpa izin Allah. Mau apa? Mau apa kita berpayah-payah ingin diakui, dihargai, dihormati orang? Buat apa? Buat apa? Tidak ada perlunya sama sekali. Kita hamba Allah, Allah menyuruh kita berbuat baik bukan untuk dilihat orang, bukan untuk diakui orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan agar orang lain membalas budi. Tidak. Kita berbuat baik supaya Allah Tuhan kita ridho. Selesai. Kalau ini bisa dilatih setiap saat, mungkin ada yang Allah gerakan muji, mungkin nanti sebagian makhluk diciptakan oleh Allah mencaci, mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang mendustakan, mungkin ada yang menghormati, mungkin juga ada yang memfitnah. Sama, bagi kita sama saja. Semuanya adalah ujian dari Allah, ujian keikhlasan. Ini kalau bisa seperti ini, oh pasti berubahlah hidup kita. Tenang, adem, sejuk, tidak ribet, tapi angin hadirin ya. Angin ciptaan Allah ya. Tapi kalau sedang tidak fit namanya enter wind ya. Tahu enter wind? Ya. Dua, apa yang kedua hikmahnya? Yang kedua adalah kita jadi terjaga kelakuan kita karena merasa Allah melihat kita. Mau maksiat susah, seperti kenapa kita nggak bukaan? Kenapa diam-diam sambil ngemut permen siang tadi? Haus tinggal gelegek pura-pura aja ke masjid lagi. Tidak ada yang berani melakukannya. Ini luar biasa. Kita sering ada CCTV jadi sok soleh, ya. Ada, ini dahsyat sekali. Sampai anak kecil juga tidak mau buka. Kalau ini meraksuk pada jiwa kita, merasa Allah memperhatikan kita, kita susah maksiat. Kenapa kita buka HP sambil ngabuburit, justru aurat yang dilihat? Karena kita belum sampai merasa Allah melihat kita. Kalau kita yakin Allah melihat kita, di mana kita bisa berbuat maksiat? Di mana? Ini paketnya. Paket orang yang saumnya bertakwa adalah paket menjadi orang yang sulit maksiat. Ngobrol. Sekarang mau ngobrol gimana? Sedangkan obrolan kita didengar oleh Allah. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sedangkan malaikat mencatat. Mau apa kita banyak ngobrol? Tidak ada perlunya kita bicara. Kalau jadi amal saja, zikrullah, ngajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, selebihnya sudahlah. Capek-capek mulut harus bunyi. Enak, tidak banyak ngobrol tuh nikmat. Adem, tenang, aman, tidak buang-buang pikiran, energi, kecuali faliyakul khairan, berkata baik. Makanya kalau kebawa ke dalam keseharian kita keyakinan
Allah Maha melihat. Seperti kita tidak mau batal saum, nanti kita tidak akan membatalkan diri dengan perbuatan tercela lainnya. 3. Hikmah yang ketiga, dengan adanya saum Ramadan merasa dilihat oleh Allah, kita jadi lebih khusyuk dalam doa karena merasa Allah lagi dengar kita. Kita juga akan lebih khusyuk dalam sholat karena kita merasa sholat kita diperhatikan oleh Allah. Kita baca Quran enak karena kita merasa setiap huruf kita baca Quran didengar oleh Allah. Enak sekali hadirin. Baca Quran merasa didengar oleh Allah, itu enak sekali. Kita sedekah, kita juga merasa, udah lihat nih Allah sedekah kita. Allah tahu uang yang di dompet kita berapa, yang kita keluarkan berapa, dan puas, jadi lebih khusyuk di dalam ibadah tuh. Zikir juga enak. Mau tidur kita tinggal bicara. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Maka hendaklah patuh sajalah apa yang Allah suruh lakukan dan yakinlah kepada janji jaminan Allah supaya kamu dalam kebenaran. Enak hadirin, tinggal minta. Karena tiada amalan yang paling mulia di sisi Allah selain doa. Makanya orang yang yakin Allah Maha mendengar doa, dan Allah kuasa mengubah takdir apapun. La yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada selain doa. Bencana dari atas izin Allah, doa dari bawah dengan izin Allah, mana yang lebih kuat itu yang mengalahkan. Makanya orang yang merasa dilihat oleh Allah akan mudah doa, khusyuk di dalam doa, karena bicara nih seperti kita begini, kita merasa didengar lebih mudah. 4. Dengan keyakinan Allah Maha tahu, Maha menyaksikan, kita tidak sendirian. Enak, Allah tahu nih masalah kita, keinginan kita, keperluan kita. Allah tahu perasaan kita, pikiran kita. Allah tahu rasa lapar, rasa sakit, lemes, patah hati, cemburu, jengkel. Allah tahu segalanya tentang kita, dan tidak pernah sendirian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia Allah bersamamu. Ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya, rahmatnya, ampunannya dimanapun kita berada. Jadi enak, kita tidak perlu curhat ke orang. Mau apa? Kita curhat ke orang, sedang orang yang dicurhatin aja gak bisa nolong dirinya sendiri. Kalaupun kita mau curhat, sebetulnya bukan curhat. Kita menyempurnakan ikhtiar. Allah menolong kita lewat siapa? Tapi hanya jalan. Curhat ke Allah, doa ke Allah, ikhtiar ke makhluk. Tanpa berharap dari makhluk, karena makhluk tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa, kecuali Allah yang menggerakkan. Juga makhluk tidak bisa mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah. Kita ini milik Allah, penjahat juga ciptaan Allah. Nggak akan kita jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah, pencipta pemilik alam semesta ini. Makanya kalau kita lagi susah, sedih, punya kebutuhan apapun, Allah udah tahu nih keadaan kita. Dimanapun, di kamar, di padang pasir, di hutan, di dalam penjara, tidak ada satupun yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua tempat adalah milik Allah yang Maha Agung. Makanya jangan merasa sendirian. Walaupun kita dikepung musuh, tetap aja Allah melihat semuanya, dan musuh yang ngepung pun makhluk ciptaan Allah. Kalau misalkan saudara dikejar harimau, jangan bisa terjadi ya. Pokoknya gitu aja lah ya. Suatu saat ada anjing menggonggong.
Qadarullah saya dengan anak waktu itu masih kecil. Anjingnya besar, dari ujung sana lari di taman tuh. Cari batu tidak ketemu, cari pemukul tidak ada. Memang biasanya kalau sudah kepepet ingat ke Allah ya. Makin dekat, ya Allah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bagaimana anjing tiba-tiba belok? Karena yang punyanya manggil, alhamdulillah. Coba yang punyanya di toilet ya enggak? Bisa diterkam saya. Qadarullah digerakkanlah. Yang punyanya manggil anjingnya, alhamdulillah. Emang kebetulan? Oh tidak. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Tidak ada yang sia-sia. Masya Allah. Terakhir. Jadi yang belum dapat jodoh, jangan datang ke dukun ya. Nanti kata dukun, jodohnya sudah dekat nih ya. Dia maunya ya. Sudahlah, tenang ya. Saudara yang punya utang jatuh tempo, udah ambil wudu, sholat, tobat, pasrahkan diri ke Allah. Ya Allah, besok kontrakan saya disuruh pindah. Engkau sudah tahu saya sudah tidak punya apa-apa lagi selain janjimu. Saya pasrahkan diri saya ini sepenuhnya padamu. Allah lihat tidak ini hamba bersujud. Ya Allah, saya mohon ampun, selama ini saya tidak sungguh-sungguh kepadamu. Saya banyak dosa, hidup saya benar-benar bergelimang dosa. Tobat, Allah memperhatikan. Suami istri cemburu ke suami, daripada nulis curhat, tiada cinta sejati, nggak usah gitulah ya. Karena kalau curhat di medsos katanya 85% nggak ada yang peduli. 100 kurang 15 pernah. Yang 13% enek bacanya ya. Yang 2% bahagia lihat penderitaan kita. Jadi 100% gagal total. Nggak usah curhat di medsos, mending curhat ke Allah. Curhat hadirin. Akui, caranya curhat ke Allah tuh akui pertama, saya tidak punya daya apa-apa ya Rabb. Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Tidak ada penguasa selain Engkau. Yang kedua, saya tidak punya apa-apa. Diri ini pun bukan punya saya. Semuanya milikmu. Yang ketiga, saya enggak tahu apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya berilmu kalau Engkau ngasih. Apa yang bisa saya pikirkan kalau Engkau tidak ngasih ide? Tidak ada daya, tidak punya, tidak tahu. Yang saya punya cuma dosa. Tapi Engkau Maha Pengampun. Coba hadirin. Sujud dengan penuh kerendahan sebagai hamba. Allah lihat, Allah memperhatikan kita dengan caranya. Tidak ada satupun yang tidak didengar. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau rahasiakan kata-katamu atau dijaharkan, Allah tahu apa yang disembunyikan di hati. Terakhir, yang kelima, banyak yang tidak beres di dunia ini. Ketidakadilan banyak. Pencurian yang tidak ketangkep, kezoliman yang tidak diadili. Tenang, Allah melihat semuanya. Ada nanti yaumal hisab, ketemu semuanya. Sehingga ada yang bisa lari, tidak bisa lari. Dari mati saja tidak bisa lari. Kalau Allah matikan, mati dia. Di alam barzah bakal ketemu dengan balasannya. Yaumal hisab, ketemu. Makanya melihat ketidakadilan di dunia ini, ketidakadilan di berbagai tempat, termasuk ketidakadilan kepada diri kita, tenang saja. Ada waktunya pengadilan nanti. Tidak ada satupun yang luput dari pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang saja. Orang pinjam hutang ke kita, ngemplang, lari, kita harus bayar cicilannya, tenanglah, bayar saja. Doakan kebaikan. Dia nanti dapat balasannya. Begitupun kezoliman di negeri Ngisriwil itu ya, yang menzolimi nanti mati juga semuanya itu. Pasti ada waktunya dan pasti ada balasannya.
Teman saudara-saudara kita yang dizolimi juga meninggal, ada juga balasannya, balasan yang membahagiakan. Hidup pun cuma mampir hadirin, ada Allah. Jangan merasa sendiri, jangan merasa sendiri. Dimanapun, kapanpun kita berada, Allah maha melihat kita, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, isi hati, perasaan, keinginan, keperluan yang terbaik, yang lalu, yang akan datang. Tenanglah, ada Allah. Ya, tenanglah. Tidak usah terlalu ribet hidup ini. Sederhanakan saja. Kalau kita yakin kita dibimbing oleh Allah, kita akan menjadi orang berprestasi karena Allah yang menginginkan kita berprestasi. Kalau Allah mudahkan, kita bisa melakukan yang terbaik yang tidak terbayangkan oleh kita, tanpa ambisi, tanpa validasi, tanpa ingin pembuktian. Nih saya hebat, saya mau apa? Bukti-bukti kayak gitu. Kepentingan kita cuma satu hidup ini, disukai oleh Allah Tuhan kita, pencipta, pemilik, penentu segala-galanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan Ramadan ini benar-benar membersihkan kami dari semua dosa dan aib. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, kami tidak mau hidup dengan lumuran dosa seperti ini. Kami ingin hidup bersih ya Allah. Jadikan umur yang tersisa ini menjadi umur yang terpelihara. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jadikan Ramadan ini menjadi bulan bakti kami kepada orang tua. Jadikan setiap kebaikan yang kami lakukan mengalirkan juga pahala bagi ibu bapak kami. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangin orang tua. Bahagiakan ya Allah di dunia ini saat akhir hayat, di alam barzakh, dan bahagiakan orang tua kami di surga. Kami mohon di bulan mustajab ini, jangan biarkan ibu bapak kami tersentuh penderitaan di dunia, di alam barzakh, di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang beriman teguh, keluarga ahli ibadah, keluarga yang berakhlakul karimah, keluarga yang Engkau cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh-solehah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari perbuatan apapun yang Engkau murka. Ya Allah, andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga seluruhnya. Allahumma rzuqnal istiqomah, karuniakan kepada kami istiqomah. Ya Allah, sampaikan kami ke Lailatul Qadar, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami, akrabkan kami dengan Al-Quran. Jadikan ahli sedekah, ahli silaturahim, ahli kebaikan dimanapun kami berada. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman. Jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Insyaallah tarawih dibagi dua, maksudnya 2 kali. Pertama, dan yang ingin lebih panjang nanti dilanjutkan ke yang kedua. Sampai jumpa insyaallah. Mohon maaf kalau hari Ahad akan datang kurang lebih 4.200 dari berbagai tempat yang ikut tarawih dan muhasabah di sini. Ikut saja semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.